Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita bertemu lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita saat ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sudah tiba saat dan waktunya untuk kami mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Tuntunlah kami dengan kuasa roh Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, agar kami pulang diberkati dan siap untuk melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah kenailah Dia melalui janjinya. Siapa itu Dia? Tadi judulnya dikatakan bahwa kenalilah Dia melalui janjinya. Dan ketika kita mendengar judul ini, kita pasti bertanya di dalam diri kita, siapa itu Dia? Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan adalah pernyataan yang pasti dari Allah mengenai apa yang akan Ia lakukan untuk umatnya. Janji itu adalah pernyataan yang pasti daripada Tuhan Allah. Dan janji yang diberikan oleh Allah, janji itu akan terlaksana. Dan janji Tuhan itu bukan seperti janji manusia yang bisa berubah. Sangat luar biasa Tuhan kita itu. Jadi apa yang Dia janjikan di dalam firman-Nya, Dia akan dilaksanakan. Mau cepat atau lambat waktunya, tetapi Dia berjanji bahwa itu akan terlaksana. Kita bisa melihat juga di dalam firman Tuhan. Di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa firman Tuhan pasti Ia genapi. Di dalam buku Pena Inspirasi yang ditulis oleh Ellen G. White yang bernama Step to Grace halaman 118 menuliskan, janji-janji Allah adalah penjamin bagi setiap orang yang mau percaya hidupnya kepada Tuhan. Di dalam janjinya terdapat keselamatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang kekal. Allah adalah setia dan janjinya tidak akan pernah gagal. Di dalam Pena Inspirasi juga sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa janji Tuhan adalah janji kepada setiap manusia. Dan janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Saya pernah dijanji oleh banyak orang, manusia. Tetapi janji yang diberikan oleh mereka, mereka tidak tepati. Dan kalau tidak tepati janjinya, saya pastikan bahwa kita pasti sakit hati. Tetapi janji Tuhan, Dia akan terlaksana. Janji Tuhan adalah janji yang pasti. Janji Tuhan, Dia tidak akan membuat manusia kecewa di dalam dirinya. Hanya janji manusia yang bisa membuat manusia kecewa. Apalagi kita janji kepada kekasih kita, kepada pacar kita, bahkan orang yang terpenting yang ada di sekitar kita. Dari mana datanya janji-janji Tuhan? Saudaraku, janji Tuhan adalah janji yang berasal dari hati Allah sendiri. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang penuh dengan kasih. Dan janji ini diberikan melalui nabi-nabi dan juga rasul-rasul secara langsung
bahkan melalui Yesus Kristus. Dari janji ini diberikan melalui nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan kepada Yesus Kristus. Dan kita akan melihat tentang janji-janji yang luar biasa yang telah Alkitab berikan bagi kita, bahwa setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia akan menuruti janji yang tertulis di dalam Alkitab. Dan orang yang mengenal Allah, orang yang mengaku pengikut Yesus, dia akan mengikuti janji yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ingat, janji yang diberikan dalam firman Tuhan bukan hanya kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada umat-umat yang zaman purbakala, tetapi janji ini diberikan juga kepada kita semua pada zaman saat ini. Berarti janji itu adalah janji yang luar biasa yang akan digenapi oleh Allah, sehingga dia harus kembali ingatkan bagi kita. Berapa banyak janji di dalam firman Tuhan? Janji di dalam firman Tuhan terdapat 8.810 janji yang tercatat. Ada janji tentang keselamatan, ada janji tentang pengertian Tuhan, ada janji tentang kekuatan yang berasal dari Tuhan, ada janji pemulihan, dan ada janji tentang masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi banyak janji yang telah diberikan di dalam firman Tuhan. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan mengetahui janji yang tertulis di dalam firman Tuhan. Siapa yang menerima janjinya? Yang pertama, janji yang menerima janji yang pertama adalah Abraham. Dan yang kedua adalah Musa dan bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah Daud. Dan yang keempat adalah kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ingat saudara, bahwa janji ini bukan hanya diberikan kepada Abraham, kepada Musa dan bangsa Israel, kepada Daud, tetapi janji yang diberikan dalam firman Tuhan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang menerima janji dan orang yang akan menuruti janji-janji Tuhan. Mengapa kita harus mengenal Tuhan melalui janjinya? Karena janji Tuhan mencerminkan karakternya. Dan orang mengenal Allah melalui janji-janjinya. Jadi kalau orang tidak mengenal janji Tuhan di dalam firman-Nya, dia juga tidak akan mengenal Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mau mengenal Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, kita perlu mengenal janji-janji yang tercatat di dalam firman Tuhan. Jangan hanya kita mengenal Allah, tetapi kita tidak mengenal janji yang tercatat di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan setia terhadap janji yang diberikan di dalam firman Tuhan. Dia tidak pernah berdusta atau ingkari janji yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada janji Tuhan, orang yang menuruti janji Tuhan, ingat bahwa janji itu adalah janji yang luar biasa, dan janji itu akan dituntut oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak menuruti janji yang tertulis di dalam firman-Nya, maka saudara akan dituntut oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah mengetahui janjinya,
kita akan percaya kepada Allah. Melalui janjinya, Allah membuka isi hatinya kepada umatnya. Ia menunjukkan bahwa rencananya adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Sangat luar biasa bagi kita. Bahwa melalui janjinya, Allah membuka seluruh isi hatinya untuk saudara dan saya. Bukan hanya Allah membuka setengah hati untuk saudara, tetapi Allah membuka isi hatinya, seluruh isi hatinya untuk saudara dan saya, supaya menunjukkan bahwa rencana Allah adalah rencana damai sejahtera bagi saudara dan saya. Ketika kita membaca dan mempercayai janji Tuhan, iman kita dikuatkan. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 firman Tuhan menyatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, kita perlu untuk mempercayai janji Tuhan yang tercatat di dalam firman-Nya. Jangan kita hanya belajar firman Tuhan, jangan hanya kita mengetahui firman Tuhan, tetapi kita tidak mempercayai janji yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan itu, atau membaca firman Tuhan itu, sangat penting bagi kita. Dan sangat penting juga untuk kita untuk mempercayai, dan sangat penting juga untuk kita melakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Semua janji Allah digenapi di dalam Yesus Kristus. Janji yang telah diberikan oleh Allah di dalam firman-Nya telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 menuliskan, Yesus adalah penggenapan sempurna dari rencana keselamatan dan pemulihan Allah bagi dunia dan juga saudara dan saya. Yang kita perlu ingat di dalam kehidupan saudara dan saya adalah Yesus bukan hanya pembawa janji, tetapi Yesus adalah penggenapan janji Allah. Melalui kematian dan kebangkitannya, Ia memastikan bahwa semua janji tentang keselamatan dan hidup kekal menjadi milik saudara dan saya. Jadi keselamatan hanya berada di dalam Yesus Kristus. Itu adalah janji yang telah diberikan kepada kita. Bahwa setiap orang yang mau memiliki keselamatan, dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Dia harus percaya kematiannya. Dia harus percaya kebangkitannya di dalam kehidupannya. Karena itu adalah janji yang luar biasa yang telah diberikan kepada saudara dan saya untuk menjadi milik kita. Apa manfaat hidup dalam janjinya? Yang pertama, ini perlu kita catat di dalam kehidupan kita, bahwa janji yang pertama adalah pengharapan di tengah masalah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bila mana di dalam kehidupan kita ada banyak masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan lain sebagainya, kita perlu tahu bahwa Tuhan telah memberikan janji, yaitu janji pengharapan bagi kita. Dan janji pengharapan itu adalah janji untuk keluar dari masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua
adalah kekuatan menghadapi pencobaan. Ini adalah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kekuatan akan diberikan kepada Tuhan untuk menghadapi pencobaan, menghadapi rintangan yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kepastian akan masa depan. Jadi Yesus juga berjanji bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang indah bagi kita, masa depan yang cerah bagi kita. Jadi ketika kita percaya akan janji Tuhan, maka saya pastikan bahwa janji di dalam firman Tuhan memberikan masa depan yang cerah akan digenapi, akan terjadi, akan diberikan di dalam kehidupan kita bila mana kita mau percaya di dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah damai sejahtera di tengah kekhawatiran. Jadi kalau saat ini kita memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan kita, Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kamu saat ini sedang khawatir di dalam hidupmu, ingatlah janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang kelima, terakhir, adalah jaminan keselamatan. Ini yang sangat luar biasa. Dan inilah yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Oleh saudara dan saya. Inilah janji yang saat ini kita sedang menantikan itu. Kalau saya bertanya, di sini siapa yang mau selamat? Semua pasti angkat tangan. Tapi kalau saya bertanya, siapa yang mau menuruti janji Tuhan? Pasti tidak semua orang mau angkat tangan untuk mengikuti janji Tuhan. Tetapi kalau janji tentang keselamatan, semua orang pasti angkat tangan. Karena janji itu adalah janji yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dan ingat, janji tentang keselamatan ini akan diberikan bagi saudara dan saya. Bagi saudara yang rindu untuk memiliki keselamatan itu. Dan bagi saudara yang tidak rindu, saya tidak tahu kalian akan diselamatkan. Diselamatkan. Tetapi bagi orang yang rindu selamat, pasti dia akan selamat. Tetapi kalau orang mau selamat, dia harus bertahan di dalam masalah, di dalam pencobaan, di dalam kekhawatiran, di dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan bahwa orang yang akan memiliki jaminan keselamatan di dalam kehidupannya. Pengharapan kita kepada janji Tuhan adalah seperti sau yang kuat bagi jiwa. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 menyatakan, kita dapat bertahan di dalam badai kehidupan karena janjinya kokoh. Luar biasa, firman Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kita, bahwa orang akan bertahan di dalam badai kehidupan karena janji yang diberikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi ketika kita akan disertai oleh Tuhan, ketika kita akan dikuatkan oleh Tuhan dalam segala hal, kita tidak perlu takut di dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudaraku yang takut saat ini untuk memulai masa depan yang cerah, bagi saudara yang takut untuk berjalan ke depan untuk menuju jalan keselamatan itu, saya mau katakan kepada kita bahwa jangan takut, karena Tuhan telah berjanji bahwa penyertaannya akan selalu menjadi bahagian kita semua. Yesus menjanjikan tempat bagi kita di rumah Bapa. Yesus bukan hanya berjanji tentang membawa kita keluar dari masalah, membawa kita keluar dari pencobaan, membawa kita keluar dari kekhawatiran, membawa kita kepada keselamatan, tetapi ada janji yang luar biasa juga bagi kita, bahwa Yesus akan memberikan tempat, akan memberikan rumah yang luar biasa, rumah yang mewah, rumah yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, akan diberikan kepada kita di dalam
kerajaan Allah. Jadi bagi kamu yang saat ini memiliki rumah yang sederhana, bahkan memiliki rumah di kolong jembatan, bahkan dimanapun itu, di tempat yang tidak nyaman, tetapi ingat bahwa rumah yang kamu miliki saat di dunia ini, itu hanya sementara. Jadi jangan kamu gunakan semua waktu yang Tuhan berikan hanya untuk mencari kekayaan di dunia ini. Jangan kamu gunakan semua waktu yang diberikan Tuhan untuk mendapatkan hasil yang banyak, untuk membuat rumah yang mewah. Ingat bahwa apa yang kamu kejar saat di dunia ini, apa yang kamu miliki di dunia ini, rumah yang mewah, mobil yang mewah, bahkan hal-hal yang mewah, itu hanya sementara. Tetapi rumah yang kekal, rumah yang penuh dengan hal-hal yang istimewa, hanya berada di dalam kerajaan sorga. Kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu tentang janji yang akan diberikan oleh Tuhan, yaitu rumah di dalam kerajaan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan bahwa kita jangan khawatir, tetapi kita harus membawa segala sesuatu di dalam doa kita. Karena janji damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Allah menjanjikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepada anaknya. Ingat bahwa Allah menjanjikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepada anaknya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan menerima janji kekal, menerima hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kehidupannya. Di dalam dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25, ini adalah jaminan terbesar yang diberikan kepada jiwa kita. Bagaimana cara hidup di dalam janji Tuhan? Ini sangat simpel, sangat gampang, tidak susah untuk kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi sering kali kita yang bikin susah untuk melakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah baca Alkitab. Jadi kalau kamu mau hidup di dalam janji Tuhan, baca Alkitabmu. Dan ketika belajar Alkitab, percaya Alkitabmu. Dan ketika kamu percaya Alkitabmu, menghidupkan Alkitab itu di dalam kehidupan ini. Dan ketika kamu percaya firman Tuhan, ketika kamu menghidupkan firman Tuhan, kamu saksikan kepada banyak orang. Sangat simpel untuk kita lakukan, tetapi sangat susah untuk kita mempraktikkan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini kita telah menerima kekuatan, menerima pengertaan Tuhan melalui janjinya, bahwa ketika kita memulai sesuatu, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan akan selalu jalan bersama dengan kita. Tuhan berjanji untuk memulihkan yang rusak di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apa dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ingat bahwa Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memulihkan ketika Dia datang yang kedua kalinya. Di dalam Yoel 2 ayat yang 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis, tidak akan kerusakan yang terlalu besar bagi kuasa pemulihan Allah. Jadi orang yang percaya kepada janji Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, apa yang dia lakukan di dalam hidupnya, bahkan dosa dia begitu besar, tetapi dia akan ingat bahwa janji Tuhan akan memulihkan di dalam kehidupannya. Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita, bahkan hingga akhir zaman. Tuhan akan menyertai saudara dan saya
sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut untuk bersaksi tentang janji Tuhan ini. Karena Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dalam kelemahan kita, kasih karunia Allah akan cukup bagi kita. Jadi jangan katakan di dalam kehidupan kita bahwa saya memiliki kelemahan, saya tidak bisa bersaksi, saya tidak bisa memberikan janji Tuhan kepada orang lain. Ingat bahwa Allah akan gunakan kelemahanmu untuk pelayanan Tuhan. Jadi apapun kelemahan kita saat ini, katakan di dalam hidupmu bahwa bukan itu yang menghalangi saya untuk menyaksikan janji Tuhan kepada banyak orang. Di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Janji kemenangan ini membuat kita berani melangkah. Karena di dalam Kristus kita tidak dikalahkan oleh dunia. Sangat luar biasa. Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah orang yang pemenang. Ketika kita mau berani untuk melangkah di dalam kehidupan kita. Pada tahun 2022, saat saya berkuliah di kampus Unai, saya tidak takut untuk melangkah, meskipun saya tidak tahu dari mana pertolongan Tuhan melalui manusia dan dari mana uang yang akan saya dapatkan untuk bayar uang kuliah. Tapi ketika saya melangkah, saya mengerti bahwa janji Tuhan sangat luar biasa. Janji Tuhan itu akan tepat ketika kita mau berjalan di dalam kehidupan kita. Di dalam buku Pena Inspirasi, The Desire of Ages, halaman 314 menuliskan, kita harus memegang janji-janji Allah dan iman yang teguh. Setiap janjinya adalah dasar pengharapan yang kokoh. Dan melalui janji-janji ini, kita dapat melihat kasih Allah yang tak terbatas kepada umatnya. Janjinya akan menguatkan dan memelihara kita dalam perjalanan hidup kita. Pena Inspirasi sangat jelas juga mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, akan selalu menjaga kita, akan selalu menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi janji Tuhan bahwa Dia akan kembali untuk menjemput saudara dan saya, Dia akan tepati. Jadi jangan pernah kita lelah untuk menunggu janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu akan digenapi. Dan janji Tuhan itu akan pasti di dalam kehidupan kita. Meskipun itu sangat membosankan untuk kita menunggu janji-janji Tuhan. Khususnya janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi saya sekali lagi katakan, saya ingatkan kepada kita bahwa janji itu akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Mau cepat atau lambat akan digenapi. Kita masuk di dalam kesimpulan. Saya hanya memberikan 3 kesimpulan bagi kita untuk kita bawa pulang ketika kita keluar dari tempat ini. Yang pertama, janji Tuhan adalah bukti kesetiaan saudara dan saya. Yang kedua, janji Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan. Dan yang ketiga, terakhir, Yesus Kristus adalah penggenapan semua janji di dalam firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh membawa iman kita untuk terus bertumbuh untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali melalui janji yang telah diberikan di dalam firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.